Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita masih menginjakkan kaki kita di atas bumi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada kalian semua di Yayasan Sabilul Mukminin ya. Bagi yang SD atau RA atau PKBM Sabilul Mukminin ya, selamat datang kepada kalian semua. Ya, ahlan wa sahlan, selamat belajar di Yayasan Sabilul Mukminin, dan Ustadz harap kalian bersungguh-sungguh, ya, bersemangat, berbahagia untuk bisa belajar dan menimba ilmu di Yayasan Sabilul Mukminin. Di sini Ustadz ada nasihat ya sedikit. Nasihat yang pertama, hendaknya kalian mengikhlaskan diri kalian untuk belajar di sini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena pujian dari orang lain ya. Ataupun yang lainnya. Intinya kalian datang ke sini, kalian belajar ya. Belajar Al-Qur'an, belajar tahsin, ya, belajar materi-materi diniyah lainnya ya. Atau materi-materi umum, kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian niatkan dengan ilmu kalian tersebut, kalian akan membangun agama Islam. Kalian niatkan dengan belajar tersebut, kalian ingin mengangkat kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini. Sehingga ketika kalian mengikhlaskan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hari-hari kalian yang kalian jalani, ya, detik demi detik, menuju ke menit, menuju ke jam, ya, itu merupakan pahala bagi kalian. Itu merupakan pemberat timbangan bagi kalian di akhirat kelak. Karena kalian niatkan menuntut ilmu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nasihat yang kedua, agar kalian bersungguh-sungguh ya, berusaha dan bersemangat, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengambil ilmu dari ustadz dan ustazahnya di yayasan ini ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan beri hidayah kepada mereka. Kami akan mudahkan urusan-urusan mereka ya. Sehingga wa huwa minal muhtadin wa huwa minal muhtadin. Wahum minal muhtadin, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nasihat yang kedua, kalian harus sungguh-sungguh ya. Tidak boleh cepat putus asa ya. Tidak boleh banyak mengeluh dalam belajar ya. Tidak boleh merasa bosan dalam belajar, tetap semangat apapun keadaannya. Belajar di rumah ya, ataupun nanti ketika pandemi ini telah berakhir dan kalian masuk ke sekolah, belajar dengan teman-teman, bertemu dengan ustadz dan ustazahnya secara langsung di kelas ya.
Dan ada juga kalian yang tinggal di asrama, ya, meninggalkan rumah-rumah kalian dan belajar di sini. Itu hendaknya kalian bersungguh-sungguh menjaga semangat kalian, ya, menjaga motivasi kalian, menjaga giroh kalian dalam belajar, ya, sehingga itu akan menjadi penyemangat kalian, sehingga kalian tetap semangat, sehingga kalian tetap istiqomah, ya, sehingga kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di yayasan ini. Nasihat yang ketiga yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Maka penting di sini kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, ya. Saya kan sudah pintar. Saya kan bisa. Saya kan rajin. Saya kan memiliki banyak kelebihan, ya, mudah menghafal. Tidak boleh seperti itu, ya. Oke, kalian memiliki banyak kelebihan, tapi hendaknya kalian tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama, dalam kalian belajar di yayasan ini, ya. Maka dari itu banyak sekali waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa, ya. Ada 40 waktu di dalam setiap harinya yang mustajab bagi kita untuk berdoa, ya. Setiap sujud kita, ya. Setiap setelah azan, ya. Itu merupakan banyak sekali, ya, waktu-waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Maka gunakanlah waktu itu. Maka jangan menyia-nyiakan waktu yang mustajab tersebut untuk berdoa, ya. Sehingga Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, ya, dalam menjalani menuntut ilmu kita di dalam yayasan ini, ya. Dalam menjalani kehidupan kalian sampai kalian selesai belajar di Yayasan Sabilul Mukminin. Lalu nasihat yang keempat, ya, hendaknya, ya, kalian membersihkan hati kalian, ya. Jangan ada rasa malu dalam belajar, dan juga jangan ada rasa sombong, ya, rasa sombong. Ada yang mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu, ya, malu dalam belajar. Nggak tahu, saya takut. Nggak maulah saya, malu saya ada ustadznya. Nggak maulah saya, malu ada ustazahnya. Nggak maulah saya, malu saya belajar karena ada kakak saya misalnya. Gara-gara ada adik saya nggak bisa, nanti saya malu, nanti saya nggak boleh seperti itu, ya. Bagi yang ikhwan, ya, akhwat, ya, ingat, ya, kita tidak boleh malu di dalam belajar. Oke, hari ini saya tidak bisa, maka saya akan belajar. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar saya bisa, ya, agar saya bisa. Tidak boleh malu. Begitu sebaliknya, tidak pula juga kita sombong, meremehkan, ya. Ini kan sudah bisa. Saya kan sudah diajarkan sama bapak saya. Ini kan sudah diajarkan sama umi saya misalnya di rumah. Saya sudah bisa. Udahlah. Sehingga kita meremehkan, ya. Sehingga kita masuk ke dalam kebinasaan yang lain, ya. Sehingga kita masuk ke dalam kebinasaan yang lain. Maka dari itu kuncinya, ya, di dalam nasihat yang keempat ini, ya, kita tetap bersungguh-sungguh, kita jangan malu, dan kita juga jangan sombong. Kita berada di pada pertengahan, ya. Kita tidak malu dan kita juga tidak sombong, merendahkan ustadznya, ya. Itu kan kakak saya, ngapain saya manggil ustadz? Nggak boleh seperti itu, ya. Ini kan apa ini katanya? Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus bersikap adil, kita letakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ketika dia memang seorang ustadz, kita panggil ustadz, ya. Kita jangan segan-segan. Kita jangan sombong merendahkan mereka, ya. Sehingga kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, maka dari itu kita nanti akan sama-sama belajar, ya. Di sini Ustadz juga akan sebagai pengajar kalian, ya. Ustadz harap kalian semangat, kalian menghormati Ustadz dan Ustazahnya di sini, ya. Sehingga kalian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz
katakan sekali lagi kepada adik-adik didikku ya, RA, SD dan TK Sabilul Mukminin, ya ahlan wa sahlan, selamat datang di Yayasan Sabilul Mukminin, ya timba ilmu sebanyak-banyaknya dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.